Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama Pak Guru di sini di channel Sumayasa Dum Edukasi yang akan selalu menemani anak-anak untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi tematik untuk kelas 1 tema 7 subtema 1 pembelajaran 6. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar dengan garis-garis putus-putus. Sambungkan garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Nah, kamu tentu masih ingat bahwa simbol sila keempat adalah kepala banteng. Warnailah gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat. Nah, jadi di sini anak-anak diminta untuk menyambungkan garis putus-putus, kemudian setelah disambungkan dan diberikan warna. Kemudian tuliskan bunyi sila keempat pada tempat berikut ini. Nah, kalian tentu masih ingat bahwa simbol dari sila keempat adalah kepala banteng. Adapun bunyi dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Tentu anak-anak masih ingat bahwa ciri-ciri benda hidup yaitu yang pertama membutuhkan makanan dan minuman, kemudian dapat bergerak, kemudian dapat berkembang biak. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari benda hidup. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata-kata yang tersedia. Nah, di sini ada kata-kata. Kata berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Kemudian di sini ada gambar dan ada pertanyaan yang harus kita isi titik-titiknya. Pada gambar pertama kita melihat seekor kuda. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena titik-titik-titik. Nah, di sini kita akan menjawab anak-anak. Kita akan mencari jawabannya di sini. Kira-kira kata apa yang tepat? Apakah kata berkembang biak? Apakah kata bergerak? Atau kata membutuhkan makanan? Atau tumbuh besar? Nah, kalau kita lihat gambarnya, di sini kan kudanya ini sedang bergerak. Berarti, aku tahu kuda disebut benda hidup karena kuda dapat bergerak. Nah, sehingga yang ini kita centang anak-anak. Berarti ini sudah selesai. Gambar kedua, kita melihat burung. Aku tahu burung disebut benda hidup karena. Nah, di sini burung ini berkembang biak anak-anak. Berarti kita di sini bisa menulis yaitu berkembang biak. Aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Nah, kata berkembang biak sudah kita gunakan, kita centang. Gambar yang ketiga, di sini ada kucing. Pertama kecil, kemudian tumbuh semakin besar. Nah, berarti aku tahu kucing disebut benda hidup karena ini, karena tumbuh semakin besar. Nah, ini kita centang. Terakhir, kita melihat ulat yang sedang memakan daun. Nah, berarti di sini benda hidup ini membutuhkan makan. Maka kita bisa isi, aku tahu ulat disebut benda hidup karena membutuhkan makan. Nah, ini dicentang anak-anak. Berarti sudah semua kita gunakan. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada Dayu, Siti, Beni, Udin, dan Edo sedang bermain. Ada yang bermain boneka, bermain mobil-mobilan, dan bermain kotak. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Nah, boneka, mobil-mobilan ini termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari kita mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, mari kita berlatih. Di sini kita diminta untuk menggambar dadu. Pertama-tama guntinglah pola dadu berikut ini.
Nah, di sini kita akan membuat dua buah dadu. Ini dadu yang pertama dan ini dadu yang kedua. Dadu yang pertama ini memiliki pola bilangan satuan. Kemudian dadu yang kedua ini memiliki pola bilangan puluhan. Jadi kalau satuannya 1, 1, satuannya 2, 2, satuannya 3, 3, sampai satuannya 6. Kalau puluhan berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, silakan anak-anak membuat dadu dengan pola-pola berikut ini. Kalian bisa meminta bantuan orang tua atau kakaknya dalam membimbing membuat dadu ini. Kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk sebuah dadu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian rekatkan dengan lem sehingga nanti dia akan menjadi kotak seperti ini. Dia akan membentuk sebuah dadu. Setelah membuat dadu, lakukanlah kegiatan berikut ini. Pertama, buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang. Kedua, siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan. Ketiga, tentukan pemain pertama yang akan menggulirkan dadu. Keempat, lemparlah kedua dadu secara bersamaan. Dan kelima, tuliskan banyak bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Nah, anak-anak, di sini kita diminta untuk menuliskan nama dan bilangan pada tabel berikut. Nah, anak-anak bisa menuliskan sesuai dengan lemparan dadu atau menuliskan dengan bilangan yang lain. Misal, pada gambar pertama ini di nomor 1, Pak Guru akan menuliskan sesuai dengan lemparan dadu. Nah, setelah Pak Guru lempar, ternyata angka puluhannya yaitu 30 dan satuannya adalah 5. Sehingga jumlah dari 30 ditambah 5 ini sama dengan 35. 35 ini bisa ditulis seperti ini anak-anak. 35. Nah, pada nomor 2, pada lemparan kedua, dadu yang muncul untuk puluhan adalah 40 dan untuk satuan adalah 6. Sehingga 40 ditambah 6 adalah 46 dan bisa kita tulis menjadi 46. Nah, kemudian pada nomor 3, Pak Guru akan membuat puluhannya yaitu 50 dan satuannya adalah 4. Sehingga 50 ditambah 4 adalah 54. Dan ini bisa ditulis menjadi 54. Pada nomor 4, Pak Guru akan membuat puluhannya yaitu 60 dan satuannya adalah 6. Sehingga 60 ditambah 6 sama dengan 66. Ini bisa ditulis 66. Kemudian di nomor 5, Pak Guru akan menuliskan puluhan 80 dan satuannya adalah 7. 80 ditambah 7 sama dengan 87. Dan ini bisa ditulis menjadi 87. Nah, baiklah anak-anak, demikian tadi kegiatan pembelajaran kita kali ini. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengidentifikasi bunyi sila keempat Pancasila. Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi ciri-ciri benda hidup dan benda mati. Kemudian, kita telah belajar menentukan nilai tempat suatu bilangan. Sekarang, cobalah jawab kuis berikut ini. Yang pertama, tuliskan contoh dari penerapan sila keempat Pancasila. Yang kedua, mengapa kuda dan kucing dapat dikatakan sebagai benda hidup? Yang ketiga, tuliskan angka puluhan dan satuannya dari bilangan berikut, 68. Nah, baiklah anak-anak, jangan lupa tulis nama dan jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya.